Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dengan saya Yeni Yuliana, NIM 4022400009 dari kelompok 6. Jadi di sini kita akan menguji sebuah kasus dengan metode VECM. Untuk studi kasusnya sendiri adalah analisis hubungan antara pendapatan, inflasi, dan konsumsi di Indonesia periode 2010 sampai 2023. Jenis datanya ada time series, yaitu satu objek yang dikumpulkan pada tahun 2010 sampai 2023. Untuk variabel Y1-nya ada konsumsi, variabel Y2-nya ada pendapatan, dan variabel Y3-nya ada inflasi. Baik, untuk yang pertama kita akan membuka EFUS dulu. Kita sudah membuka EFUS, lalu kita ke data dulu deh. Ini data yang kita miliki adalah ini dari 2010 sampai 2023. Baik, kita kembali ke EFUS. Yang pertama kita create a new file EFUS work. Kemudian untuk work structure type-nya sama ya, date regular frequency. Kemudian untuk date specification, frekuensinya adalah kita menggunakan quarterly. Start date-nya tadi 2010 hingga 2023. Lalu klik OK. Pastikan dulu untuk ini 56 observasi ya. Untuk selanjutnya kita masukkan datanya yang di Excel tadi. Kita pilih quick, kemudian empty group. Lalu kita salin dulu data Excel yang kita miliki tadi. Dari atas sini sampai bawah kita copy, kita kembali ke EFUS lagi, lalu kita scroll bagian paling atas, kita tempel. Oke, setelah kita tempel data, ini bisa ditutup aja ya. Setelah gitu, tahapan selanjutnya kita akan memilih quick lagi. Kita pilih quick, lalu kita pilih generate series. Setelah itu kita masukkan lognya tadi satu-satu ya. Kita masukkan dulu log konsumsi, log konsumsi sama dengan log dalam kurung konsumsi, kemudian klik OK. Begitu terus sampai akhir, sampai ke inflasi juga dan pendapatan. Log pendapatan sama dengan pendapatan. Jangan sampai ada yang typo ya. Yang terakhir adalah log inflasi. Nah, kemudian setelah sudah, tahapan analisis selanjutnya adalah kita klik CTRL. Klik CTRL mulai dari yang kita klik CTRL, pilih log konsumsi, kemudian log pendapatan, log inflasi,
lalu kita klik kanan, pilih open, lalu as group. Oke, setelah itu, setelah muncul hasilnya, kita klik view, lalu descriptive stat, lalu command sample. Ini adalah hasil dari uji deskriptif. Untuk pembacaannya, untuk hasil data deskriptif, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Melalui statistik deskriptif, peneliti dapat mengetahui kondisi data dari masing-masing variabel penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Jadi intinya statistik deskriptif ini adalah gambaran dari data yang digunakan. Kita akan kembali ke EVIS lagi. Ini jangan lupa disimpan dulu ya. Klik freeze, name, _1 _ deskriptif. Oke. Lalu bisa ditutup jendelanya. Selanjutnya adalah kita melakukan uji stasioneritas. Untuk uji stasioner sendiri, yang pertama kita menguji stasioner dari log konsumsi. Jadi kita klik log konsumsi 2 kali, lalu view, kemudian unit root test, standar unit root test. Kita ini jangan lupa pilih yang level, kemudian yang include in test equation ini kita pilih yang trend and intercept, kemudian yang ini tetap sama, maksimum lag-nya sama, dan ini sama, nggak ada yang dirubah. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Kemudian kita akan membacakan dulu hasilnya. Nah, dari hasil uji stasioneritas yang log konsumsi pada tingkat level, untuk hipotesisnya sendiri H0 adalah log konsumsi tidak stasioner pada tingkat level, dan H1-nya log konsumsi stasioner pada tingkat level. Jadi dari hasil yang kita uji tadi, log konsumsi memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,4281, yaitu lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan log konsumsi tidak stasioner pada tingkat level, dan kita akan melakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Jangan lupa disimpan, freeze, name, kita pilih _2 _ konsumsi 0, karena kita ini masih di tingkat level. Selanjutnya kita uji lagi untuk tingkat first difference. Kita lihat untuk di first difference apakah sudah stasioner apa belum. Ininya masih sama, cuma diubah ininya aja. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Untuk membaca hasilnya, untuk hipotesisnya masih sama. Jadi log konsumsi memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,0001, lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa log konsumsi stasioner pada tingkat first difference. Kita save, freeze, name, _2 _ s _konsumsi _1, karena di first difference ya. Kan sudah. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan uji pada log pendapatan. Caranya masih sama.
klik view, unit root test, standar unit root test, ini di level, ininya masih sama, lalu oke. Ini, dan untuk hasilnya kita baca hasilnya. Hipotesisnya sama ya, jadi kita akan membacanya sebagai berikut. Log pendapatan memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,4510, lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0, dan disimpulkan log pendapatan tidak stasioner pada tingkat level dan dilanjutkan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Kita akan melakukan uji pada first difference. Jangan lupa untuk freeze name underscore 2 underscore s underscore pendapatan kita tutup sendiri aja, lalu view unit root test, standar unit root test, lalu first difference. Untuk hasilnya, log pendapatan memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,0001, lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan log pendapatan stasioner pada tingkat first difference. Sehingga ini sudah cukup sampai sini aja. Jangan lupa di freeze name, pilih underscore 2 underscore 1 underscore s underscore selanjutnya kita melakukan stasioner pada log inflasi. Caranya sama, klik view unit root test, standar unit root test, ini kita pindah ke level, klik OK. Untuk membacanya adalah sebagai berikut. Log inflasi memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,7679, lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan log inflasi tidak stasioner pada tingkat level, dan kita perlu melakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Kita melakukan pada first difference, unit root test, standar, pindah ke first, lalu OK. Dan ini untuk hasilnya. Log inflasi memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan log inflasi stasioner pada tingkat first difference. Jadi untuk kesimpulan dari pengujian stasioneritas adalah sebagai berikut. Log konsumsi stasioner pada tingkat first, log pendapatan stasioner pada tingkat first, log inflasi juga stasioner pada tingkat first. Selanjutnya kita akan melakukan penentuan order log optimum, ini bisa di close. Untuk caranya sendiri adalah kita klik CTRL pada log pendapatan, log konsumsi, log inflasi, kita klik kanan, lalu open, lalu as var. Di sini tidak ada yang perlu kita rubah, kita klik OK aja. Nah, setelah muncul hasil seperti ini, kita klik view, log struktur, lalu log link kriteria. Ini logs to include-nya kita pilih 4 aja, lalu klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan membaca hasilnya. Nah, penentuan lag optimum didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan lag optimum didasarkan pada ukuran SC atau
search words information criterion, atau boleh menggunakan ukuran lainnya seperti AIC atau HiQ. Tanda bintang pada ukuran SC terletak pada lag min 1, maka lag optimumnya adalah 1. Lalu kita freeze name underscore 3 underscore lag optimum, klik OK. Nah, selanjutnya untuk melihat order optimum yang dipilih adalah 1, maka var yang dipilih itu sudah stabil atau belum, itu dengan cara klik estimate. Nah, untuk lag interval for endogenous-nya ini kita pilih 1, lalu kita klik OK. Dari hasil tersebut kita akan melanjutkan pada tahap uji stabilitas var. Untuk pengujian stabilitas var kita klik view, jangan keluar dari jendela dulu, kita klik view, lalu log structure, kita pilih root stable. Nah, stabilitas var dilakukan dengan memperhatikan nilai modulusnya. Jika nilai modulus lebih dari 1, maka var tidak stabil dan penentuan lag optimum harus diulangi. Hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka var bisa dikatakan stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Kita freeze dulu, ini freeze name underscore 4 underscore stabilitas var. Kita ini bisa ditutup, lalu kita masih di sini tadi ya. Kemudian kita akan melakukan pengujian kointegrasi Johansen cointegration test, yaitu dengan cara klik view, lalu pilih cointegration test, kita pilih. Nah, di sini linear trend in datanya sama 3, tidak usah diganti, lalu klik OK. Nah, ini untuk hasilnya, dan untuk membacanya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ya. Untuk hipotesis yang pertama, H0 tidak terdapat kointegrasi pada model, H1 terdapat kointegrasi pada model. Karena nilai prop atau trace statistik sebesar 0,033 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi pada model. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, H0 terdapat 1 kointegrasi pada model, H1 terdapat lebih dari 1 kointegrasi pada model. Karena nilai prop atau trace statistik sebesar 0,799 lebih besar daripada 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat 1 kointegrasi pada model. Berdasarkan hipotesis 1 dan hipotesis 2, disimpulkan terdapat 1 kointegrasi pada model, dan hipotesis 3 tidak perlu dilakukan. Lalu kita freeze name underscore 5 underscore kointegrasi. Kemudian kita akan melakukan pengujian model VECM. Ini bisa di close. Ini kita pilih estimate lagi, kemudian ini pilih yang ini, vector error correction. Ini pilih 3, masih sama, kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul. Ini kita langsung name ya, langsung name, yaitu underscore model
VECM. Lalu kita freeze juga name underscore 6 underscore model VECM, lalu oke. Setelahnya kita akan melakukan pengujian model VECM. Masih di sini ya teman-teman. Kita klik view, lalu representation. Nah, ini untuk representasi secara otomatis, jadi kita tidak perlu melakukan penulisan manual. Untuk modelnya seperti ini, kita klik freeze, lalu name underscore 7 underscore representasi model. Sudah, kita akan melakukan pengujian uji T. Nah, jadi uji T ini kita lihatnya di model VECM. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi untuk menentukannya kita menggunakan rumus df sama dengan include observation dikurangi jumlah independen dikurangi 1. Include observation itu yang ini, jumlahnya 54, kemudian jumlah independennya ada 4. Independen itu ini 1, 2, 3, 4. Kemudian alfanya 0,05. Jadi df 54 dikurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 49. Dan untuk caranya adalah ini, kita bisa buka Excel, lalu kita masukkan rumusnya. Ditulis saja rumusnya sama dengan T.INV titik 2T buka kurung 0.05 titik koma 49 tutup kurung, lalu langsung saja di enter dan akan muncul hasilnya, yaitu 2.010. Untuk uji T sendiri, bandingkan T statistik dengan T table. df sama dengan include observation dikurangi jumlah independen dikurangi 1. df nya tadi kan 49 dan alpha 0,09 sehingga T tabel 2,10. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka berpengaruh signifikan. Untuk pertama adalah uji T di log pendapatan. Pada independen koindeks 1 memperoleh nilai statistik 1,011, yaitu koindeks 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D log pendapatan. Selanjutnya untuk D log pendapatan min 1, T statnya min 0,093, yaitu D log pendapatan min 1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap D log pendapatan. Kemudian untuk D log konsumsi 1,990, yaitu D log konsumsi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D log pendapatan. Dan untuk yang terakhir D log inflasi yaitu 1,271, D log inflasi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D log pendapatan. Kemudian untuk uji T D log konsumsi sama, yaitu dilihat di yang bawah sendiri ini ya. Untuk koindeks 1-nya T statnya adalah 2,719. Koindeks 1 berpengaruh positif signifikan terhadap D log konsumsi. Dan D log pendapatan min 1 T statnya adalah 0,150. D log pendapatan min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D log konsumsi. Kemudian D log konsumsi min 1 T statnya adalah 1,718. D log konsumsi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D log konsumsi. Dan untuk D log inflasi min 1 1,261, yaitu D log inflasi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D log konsumsi. Dan untuk uji T D log inflasi sebagai berikut.
pada independen kointek 1 memiliki nilai T stat 0,541. Kointek 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D-log inflasi. D-log pendapatan min 1 0,510. D-log pendapatan min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D-log inflasi. Kemudian untuk D-log konsumsi min 1 sebesar min 0,199, yaitu D-log konsumsi min 1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap D-log inflasi. Untuk D-log inflasi min 1 sebesar 0,701, D-log inflasi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D-log inflasi. Kemudian untuk uji T-nya sudah selesai. Kita akan melakukan uji selanjutnya, yaitu IRF, yaitu Impulse Response Function. Ini kita bisa tutup, kita bisa pilih model VECM. Nah, kita klik view, lalu kita klik impulse response. Nah, ini horizon lag-nya 10 sama, klik OK. Nah, sudah muncul. Di sini kita akan melihat tabel. Nah, ini untuk tabelnya kita bisa freeze name _8 IRF tabel. Kita freeze dulu semuanya, kita baca hasilnya di akhir ya. Lalu ini bisa freeze name _8 IRF MG. Kemudian combinate grapes, kita freeze name _8 IRF JG. Untuk selanjutnya kita akan membaca hasilnya dari IRF dulu. Baik, jadi kita yang pertama itu kita melihat dari respon log pendapatan, bisa dilihat pada grafik log pendapatan dan juga tabelnya. Jadi respon log pendapatan terhadap dirinya sendiri, respon positif pada periode awal dan meningkat hingga beberapa periode berikutnya, kemudian bergerak relatif stabil hingga periode akhir pengamatan. Artinya jika terjadi peningkatan pendapatan, dampaknya akan bertahan dalam beberapa periode dan cenderung stabil dalam jangka panjang. Kemudian terhadap log konsumsi, respons awal periode menunjukkan arah positif, kemudian berubah menjadi negatif dan terus menurun hingga periode akhir pengamatan, yang artinya peningkatan konsumsi dalam jangka panjang cenderung memberikan tekanan terhadap pendapatan. Kemudian terhadap log inflasi, respon positif pada seluruh periode pengamatan dan mengalami peningkatan pada beberapa periode awal sebelum akhirnya stabil, yang artinya kenaikan inflasi cenderung diikuti oleh peningkatan pendapatan dalam jangka panjang. Kemudian kita membaca untuk respon log konsumsi. Yang pertama, respon log konsumsi terhadap log pendapatan. Respon positif pada awal periode dan meningkat hingga beberapa periode berikutnya, kemudian bergerak stabil sampai akhir periode pengamatan. Artinya peningkatan pendapatan mampu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Kemudian terhadap dirinya sendiri, respon positif pada periode awal, kemudian menurun dan bergerak pada area negatif hingga periode akhir pengamatan, yang artinya guncangan konsumsi hanya memberikan pengaruh yang kuat dalam jangka pendek dan semakin melemah dalam jangka panjang. Yang selanjutnya untuk terhadap log inflasi, respon positif pada periode awal dan meningkat hingga beberapa periode berikutnya, kemudian cenderung stabil sampai akhir periode pengamatan, yang artinya kenaikan inflasi masih diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat dalam jangka panjang.
kemudian respon log inflasi terhadap log pendapatan, respon negatif pada periode awal, kemudian meningkat secara bertahap hingga mendekati titik keseimbangan pada periode berikutnya, yang artinya pengaruh pendapatan terhadap inflasi cenderung bersifat sementara dan semakin melemah dalam jangka panjang. Kemudian terhadap log konsumsi, respon negatif pada seluruh periode pengamatan. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada beberapa periode, respon kembali stabil pada area negatif hingga periode akhir, yang artinya peningkatan konsumsi cenderung memberikan pengaruh negatif terhadap inflasi dalam jangka panjang. Yang terakhir terhadap dirinya sendiri, respon positif pada periode awal dan terus meningkat hingga mencapai kondisi yang relatif stabil pada periode berikutnya. Artinya, kenaikan inflasi akan memberikan dampak positif terhadap inflasi pada periode selanjutnya dan pengaruh tersebut bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan beralih ke FEVD. FEVD yaitu Forecast Error Variance Decomposition. Kita klik view, lalu variance decomposition. Ininya sama ya, gak usah diubah, klik OK. Kita akan simpan satu-satu mulai dari tabel freeze name _9 _ VD tabel. Freeze name _9 _ VD MG atau multiple graph. Oke. Lalu kita freeze name _9 _ VD CG freeze name _9 _ VD CG SG ya teman-teman, maaf, SG. Kita akan membaca hasilnya. Nah, beginilah hasilnya tadi. Untuk membaca hasil dari FEVD kita hanya memerlukan ini aja ya, grafik sama tabel. Jadi untuk varian decomposition dari log pendapatan atau pendapatan pada awal periode pertama, variasi pendapatan sepenuhnya dijelaskan oleh guncangan pendapatan itu sendiri, yaitu sebesar 100%. Seiring bertambahnya periode pengamatan, kontribusi konsumsi atau log konsumsi terus meningkat dari 0% hingga mencapai sekitar 3,04% pada periode ke-10. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi mulai berperan dalam menjelaskan perubahan pendapatan dalam jangka panjang. Untuk kontribusi inflasi atau log inflasi juga mengalami peningkatan dari 0% mencapai sekitar 2,65% pada periode ke-10. Meskipun relatif kecil, inflasi tetap memberikan pengaruh terhadap variasi pendapatan. Untuk kesimpulannya, pendapatan dalam jangka pendek lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri. Namun, dalam jangka panjang, konsumsi dan inflasi mulai memberikan kontribusi terhadap perubahan pendapatan, meskipun pengaruhnya masih relatif kecil dibandingkan pengaruh pendapatan itu sendiri. Kemudian variance decomposition dari log konsumsi atau konsumsi. Pada awal periode pertama, variasi konsumsi sebagian besar dijelaskan oleh pendapatan atau log pendapatan sebesar 89,42%, sedangkan konsumsi itu sendiri hanya menjelaskan sekitar 10,58%. Seiring waktu, kontribusi konsumsi terhadap dirinya sendiri meningkat hingga mencapai sekitar 3,70% pada periode ke-10. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pergerakannya sendiri dalam jangka panjang. Pendapatan tetap menjadi faktor yang paling dominan dalam menjelaskan variasi konsumsi dengan kontribusi sekitar 93
0,93% pada periode ke-10. Sementara itu, inflasi juga meningkat kontribusinya hingga sekitar 2,37% pada periode ke-10. Jadi kesimpulannya, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, konsumsi lebih banyak dipengaruhi oleh pendapatan. Namun, konsumsi dan inflasi juga memberikan kontribusi dalam menjelaskan perubahan konsumsi meskipun dalam proporsi yang relatif kecil. Selanjutnya, untuk variance decomposition dari log inflasi atau inflasi pada awal periode, variasi inflasi hampir seluruhnya dijelaskan oleh inflasi itu sendiri, yaitu sebesar 99,97%. Hingga periode ke-10, inflasi masih menjadi variabel yang paling dominan dengan kontribusi sekitar 99,18%. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki tingkat persistensi yang sangat tinggi. Kontribusi pendapatan atau log pendapatan dan konsumsi log konsumsi terhadap variasi inflasi sangat kecil. Pada periode ke-10, pendapatan hanya berkontribusi sekitar 0,005%, sedangkan konsumsi sekitar 0,81%. Jadi untuk kesimpulannya, inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri. Pengaruh pendapatan dan konsumsi terhadap inflasi sangat kecil, sehingga variasi inflasi dalam model ini sebagian besar dijelaskan oleh guncangan inflasi itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan uji Granger causality. Nah, untuk uji Granger causality sendiri, caranya yaitu kita klik CTRL, log pendapatan, log konsumsi, log pendapatan, log inflasi, lalu klik kanan, open as group, lalu kita klik view. Setelah itu Granger causality bawah sendiri, likes to include-nya kita gunakan 1 karena like optimum yang dimiliki kita tadi 1. Oke, dan ini hasilnya. Jangan lupa freeze name underscore 10 underscore 10 underscore kausalitas. Oke, kita akan membaca hasilnya dari uji Granger causality. Jadi uji Granger causality digunakan untuk melihat apakah suatu variabel dapat menjelaskan atau menyebabkan secara statistik perubahan variabel lain di masa depan. Untuk hipotesisnya, H0, variabel X tidak menyebabkan variabel Y atau tidak ada kausalitas Granger. Untuk H1, variabel X menyebabkan variabel Y atau ada kausalitas Granger. Jika prop lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0, yang artinya ada hubungan kausalitas Granger. Jika prop lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada hubungan kausalitas atau tidak signifikan. Nah, untuk hasilnya sendiri, yang pertama, log konsumsi menyebabkan log pendapatan atau ada kausalitas Granger karena prop 0,0163 lebih kecil daripada 0,05. Untuk log pendapatan tidak menyebabkan log konsumsi atau tidak ada kausalitas Granger karena prop 0,4847 lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk log inflasi tidak menyebabkan log pendapatan atau tidak ada kausalitas Granger karena prop 0,9159 lebih besar daripada 0,05. Log pendapatan tidak menyebabkan log inflasi atau tidak ada kausalitas Granger karena prop 0,2446 lebih besar daripada 0,05. Log inflasi tidak menyebabkan log konsumsi atau tidak ada kausalitas Granger karena prop 0,8915 lebih besar daripada 0,05. Yang terakhir, log konsumsi tidak menyebabkan log inflasi atau tidak ada kausalitas Granger karena prop 0,2517 lebih besar daripada 0,05. Jadi, dari hasil tersebut, yang menyebabkan atau yang ada kausalitas Granger adalah log konsumsi pada log pendapatan. Itu saja.
Selanjutnya untuk tahap terakhir yaitu kita sudah selesai dalam pengujian. Kita bisa pilih file, lalu save. Kita beri nama pertemuan 12 VECM. Lalu kita save. Kita bisa pilih single precision, lalu kita OK. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.